Saudara, berapa banyak di saudara yang tahu bahwa damai sejahtera atau shalom Tuhan bukan berarti keadaan saudara baik-baik saja, tapi saudara tetap baik-baik saja waktu keadaan saudara tidak baik-baik saja. Amen. Saudara, damai sejahtera gampang untuk kita bisa fahami dan pelajari kalau kita bisa melihat dari Markus 4 ayat 39, nggak usah dibuka. Tapi the peace of God, seringkali orang berpikir bahwa damai sejahtera itu baru kita alami waktu keadaan baik-baik saja. Tapi damai sejahtera tidak ditentukan karena keadaan baik-baik saja. Damai sejahtera adalah seorang pribadi, dan damai sejahtera adalah keadaan saudara dan saya bisa tidak baik-baik saja, tapi saudara dan sayanya tetap baik-baik saja. That's the peace of God. Kenapa ini penting? Saya katakan kalau nggak salah di Worship Prophetic Healing Night dari Yohanes 14 ayat yang pertama, Tuhan berkata jangan gelisah hatimu. Waktu Tuhan berkata kepada gerejanya jangan gelisah, the Lord is saying bahwa gereja Tuhan akan menghadapi masa-masa yang sukar. Pribadi lepas pribadi, challenges lepas challenges mungkin kita bisa alami, tapi God is saying jangan gelisah hatimu. The peace of God memampukan orang percaya untuk mengalami tekanan yang besar, tapi di tengah-tengah tekanan yang besar, ketenangan yang ilahi bisa tetap saudara dan saya alami. Saudara dan saya harus tahu bahwa tekanan akan terjadi waktu saudara ada di dalam gelombang pergerakan Tuhan. Kenapa murid-murid dan Tuhan Yesus di tengah-tengah waktu mereka menyeberang di Danau Galilea, mereka bertemu dengan angin taufan dan gelombang yang menerpa mereka? Because ada sebuah terobosan yang menanti. A revival was waiting. Seorang gila di Gerasa yang akan dilepaskan oleh Tuhan Yesus membawa sebuah potensi yang besar, di mana karena kelepasan orang tersebut, satu kota, bahkan kota lepas kota itu dimenangkan, dilepaskan, dimerdekakan. Every time saudara ada di dalam momentum dan movement Tuhan, you will find resistance and challenges. Kalau saudara dan saya nggak memiliki the posture untuk kita bisa kuat in the midst of the storm, dan saudara dan saya tidak mengerti bahwa damai sejahtera bukan berarti keadaannya yang berubah, tapi saudara dan saya harus berubah terlebih dahulu. Kalau enggak, saudara dan saya akan sulit untuk mengalami the movement of God ke depan, sebab in every movement there will always be a war. Saudara harus tahu there will always be a war for a movement. Movement is not just sebuah euforia. Movement is not a feeling. Movement is not just an idea, atau movement is not just something yang saudara dan saya harapkan. Saudara dan saya harus mengerti bahwa Tuhan sedang melatih gerejanya untuk berperang. Katakan sama-sama berperang. Amen. Coba buka terlebih dahulu Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Sebelum nanti saya akan buka, I felt in my spirit, saudara, saya mau share. Nah, kemarin malam untuk ngobrol dengan Pastor Leo sedang menekankan, every time I come into a person's house, di dalam rumah Tuhan, I want to always emphasize apa yang menjadi pesan Tuhan kepada gembala setempat. Amen. And saya bersyukur, saudara, ada hal-hal yang Tuhan jelaskan. Now, saudara harus mengerti, sometimes, contoh, Tuhan sedang mengembalikan prinsip. Katakan sama-sama dengan saya prinsip. Prinsip kerajaan. Banyak orang yang suka bersaksi, I live from miracle to miracle. Kalau saudara dengar kata itu, I live from miracle to miracle, kesannya it's wonderful. Kesannya very spiritual. Kesannya berarti Tuhan bergerak. And then the Lord taught me, do you know that statement, living from miracle to miracle, it's not maturity in God. Saudara dan saya orang percaya tidak ditetapkan to live from miracle to miracle. Kalau Anda baru mengalami terobosan because God's miracle touch you, and you and I are no different than babies that follow Jesus. Orang percaya tidak menunggu miracle. One miracle, satu mujizat Tuhan membuka jalan dan melepaskan saudara untuk bisa masuk di dalam satu pengertian, karena mujizat harus menuju kepada prinsip. Saudara harus mengerti Tuhan menjamah orang, Tuhan menyembuhkan orang, Tuhan mengadakan mujizat bukan supaya orang hidup dari mujizat kepada mujizat. Wrong. One miracle, it's enough. Because the moment you experience one miracle, yang Anda akan berjumpa adalah the miracle worker. When you meet the miracle worker, one miracle yang Anda alami membawa saudara kepada pengertian prinsip kerajaan. Sehingga saudara dan saya nggak perlu menunggu mujizat yang berikutnya. Waktu Anda mengalami satu mujizat, that one miracle melepaskan pengertian, konsep, prinsip, pola cara hidup kerajaan. Anda tidak lagi menunggu mujizat yang berikutnya, tapi Anda sekarang mengadakan mujizat karena satu mujizat yang Anda alami. Itu prinsip tuh. Jadi please jangan kita, oh kamu hidup dari mujizat kepada mujizat berarti kamu diperkenan Tuhan. Enggak, itu bayi itu. If you experience one miracle from God, you are not waiting for the next miracle. You need to understand, have I met the miracle worker?
That's the function, itu adalah kenapa sebabnya Tuhan mengadakan mujizat. Untuk orang mengalami sebuah foretaste, merasakan betapa Tuhan itu baik. You are not addicted to the miracle. You can be addicted to the miracle. Tapi the purpose of miracle is to show you who is the miracle worker. Waktu Anda berjumpa dengan sang miracle worker, then your lives will create miracles. Karena saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kepada orang-orang yang belum mengalami Tuhan bahwa ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Yohanes 10 ayat yang ke-10. I love this verse, saudara. I just receive a new understanding. Alkitab berkata, nah saudara perhatikan, kenapa gereja Tuhan itu penting? Saudara, sekarang orang-orang yang datang kepada Tuhan, gereja berlomba-lomba membuat orang bisa stay di dalam gereja. Itu kebalik. People don't come to know Jesus so that they are part of just a church untuk makin lama makin sibuk, makin terlibat. The church is a sending forth place. Orang yang ada di dalam gereja lokal, Anda diutus kembali keluar. It means, kalau Anda diperlengkapi di dalam tubuh Kristus, di dalam setiap keseharian saudara dan saya, whether you are in full-time ministry or not, kehidupan itu adalah pelayanan. Pelayanan bukan kehidupan, tapi kehidupan itu pelayanan. Saudara, seringkali banyak orang menjadikan pelayanan sebagai kehidupan, tapi hidupnya bukan pelayanan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, their entire life is ministry. Ministry means you minister unto the Lord. Nah, saudara harus mengerti kalau engkau diperlengkapi. Kenapa? Saya percaya because we are in God's movement, the concept of local church is about to change completely. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa diutus dan Anda bisa membawa the reality of the kingdom of God kemanapun saudara dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Nah, perhatikan. Yohanes 10 ayat ke-10. Tuhan Yesus berkata bahwa pencuri, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang. Katakan sama-sama dengan saya, aku datang. I come. Look at that. Jesus brought himself into the picture in your life. Kalau dia datang di dalam kehidupan saudara, apa yang dia lakukan? Dia membawa hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, saudara, berkelimpahan in the Greek word, it have two components. Quality and quantity. Sekarang orang berpikir semakin Anda mengenal Tuhan, your standard of living itu yang berubah terlebih dahulu. Itu kultur dunia. Waktu saudara dan saya menerima kehidupan dan kehidupan di dalam kelimpahan Tuhan, yang pertama Tuhan akan angkat not your standard of living, your quality of living. Tapi quality of living bukan apa yang Anda miliki. Quality of living adalah kehidupan, cara berpikir, cara engkau berkata-kata, apa yang kamu kerjakan, keterampilanmu, kemampuanmu, itu yang akan Tuhan upgrade terlebih dahulu. God will change the person, the quality of the person. Waktu the quality of the person diubah oleh Tuhan dan the quantity will come. Apa yang saudara lakukan berhasil. Anda akan berbuah. Anda akan lihat perlipat gandaan terjadi. Nah, waktu saya pelajari kata berlimpah-limpah, ada satu kata yang sangat menarik di bahasa Yunaninya. Salah satu arti kata berlimpah-limpah adalah I give you advantage. Oh, look at that. Yesus bilang begini, pencuri datang, your enemy the devil, he will never change. Dia akan datang untuk curi, untuk bunuh, membinasakan. Tapi waktu Yesus berkata, aku datang memberi kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dia memberikan mandat kepada gerejanya. I tell you what your enemy will do. Musuhmu akan mencuri, membunuh, membinasakan. But I have formed you. Waktu aku datang dan I introduce my life to you, aku kasih sama kamu advantage. Aku kasih sama kamu upper hand. Musuh kamu gak akan pernah berubah. Tapi kalau kamu bisa menangkap kehidupan yang aku bawa kepadamu, kamu akan selalu punya advantage, kamu akan punya upper hand. Musuhmu bisa mencuri, membunuh, membinasakan, tapi kamu gak akan pernah ditaklukkan oleh musuhmu. Tapi gerejaku akan membawa my life yang membuat kamu selalu bisa menguasai, selalu bisa menang, selalu bisa on top dari sang pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Yang mengerti katakan amin. You always have an upper hand. Kamu selalu punya upper hand. Kamu selalu punya tangan yang di atas. Pencuri datang mencuri, kamu akan merestorasi. Pencuri datang membunuh, you will revive. Pencuri membinasakan, you will reveal who Jesus is. That's the function of the church. Saudara dan saya harus mengerti. Ini waktunya orang percaya mengerti who we are truly in Christ Jesus. Oleh sebab itu yang sedang direstorasikan oleh Tuhan adalah konsep dan prinsip. Nah, hari ini saya mau bicara nanti towards the end supaya saudara mengerti kenapa pentingnya. Kayaknya dari RGLM yang pertama, Connected Generation Future Shapers, it's a prophecy for the body of Christ.
And saya baru-baru ini, I'm receiving new understanding about connected generation. It's not done, you know. Saudara jarang berpikir because connected generation RJLM yang pertama, it's over. You need to understand what does it mean to be connected with God. Nanti saya akan masuk lebih dalam dari interaksi antara Maria dan Elizabeth. Tapi sebelum itu, saya minta saudara buka terlebih dahulu dari kitab Yohanes pasal yang ke-6. Nah, yang direstorasikan oleh Tuhan adalah prinsip. Orang harus mengerti prinsip. Nah, saya mau share ini saudara. I want to share this to you. At least mau memberikan kepada saudara gambaran kenapa rumah Tuhan itu penting. Kenapa ada di dalam komunitas kerajaan Allah penting. Kenapa kita harus keluar dari hanya sifat kumpul-kumpul, tapi kita sebetulnya nggak pernah berkumpul. You need to understand that. Now, contoh, one day waktu saya lagi mempersiapkan diri, hari Minggu yang lalu saya di GKS Balikpapan. Saya dapat pewahyuan ini di Balikpapan. Pastor Daniel Wirawan kasih tema bulan Januari. Tema kami adalah freedom from the past. Waktu saya dapat tema itu, saya selalu menghargai. Karena every time saya datang, Pastor Leonardo mengundang saya, I come into a person's house. Saya nggak bisa punya mentalitas, well I come, I'll speak whatever the Lord wants me to speak. Saya selalu, I come to God. I said, Lord, this pastor, tema gerejanya ini. Tapi saya jujur, saya bilang sama Tuhan begini, freedom from the past. Saudara capek kok dengerin freedom from the past, pasti biasanya Yesaya 43. Jangan ingat-ingat, jangan ingat-ingat. I said, Lord, you need to show me something new. Yang saya gak pernah lihat, to tell your people about this thing yang namanya past. Ini one day, the Lord taught me. Kamu tahu gak? Sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa, gak ada yang namanya masa lalu. Apa itu masa lalu? Masa lalu adalah keadaan. Any given moment in time when God is not present in your life. The moment man fell into sin, past speaks of happiness, sadness, memory, nostalgia, regret, penyesalan. When the presence invade your present, gak ada past. So the Lord taught me a new concept. Past is not space and time. Past, masa lalu, is the absence of God. When God invades your present, the presence walk with you. You always have a future forward. Oh, I got curious. I said, Lord, taught me, teach me. What does that mean? Satu hal yang tiba-tiba Tuhan ubah konsep. Contoh. Saudara kalau baca Mazmur 100 ayat 3 dan 4, nggak usah dibuka. Anda baca 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Bahkan ada Paulus berkata seperti ini, bersyukurlah senantiasa. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Suddenly the Lord taught me. You know kenapa orang gak bisa menjadi future shapers yang berjalan terus di depan? Karena ada satu konsep yang sekarang tidak dimengerti oleh gereja Tuhan. Saudara tahu gak? Berterima kasih dan mengucap syukur itu beda. Kedengarannya sama. Karena berterima kasih itu di sini. Tapi mengucap syukur, bahasa Inggrisnya thankful, gratitude. Itu ngomong sikap hati. Saudara bisa berterima kasih, tapi kamu gak mengucap syukur. Sampai one day the Lord told me when I was preparing this message, berterima kasihlah kamu, sampai kamu bisa mengucap syukur. Karena kalau kamu berterima kasih, Anda berterima kasih untuk suatu hal. Anda berterima kasih karena pemberian Tuhan. Anda berterima kasih karena sesuatu yang sudah dialami atau diterima. Tapi orang yang mengucap syukur, Anda bisa mengucap syukur meskipun tidak menerima apapun. Because it's the posture of your heart. Sekarang gereja hanya diajarkan things to do. Berterima kasih adalah salah satu hal yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. Tapi ucapan syukur, it's not a work. Ucapan syukur, it's an identity. It's a lifestyle. It's an understanding. Dari mana? Yohanes 6. I want to prophesy this to you in Jesus' name. Karena saudara di dalam kegerakan Tuhan. Anda harus mengerti nih, Tuhan lagi mau bikin apa sih? Orang percaya ini lagi dirubah. Supaya ngerti kamu itu siapa. Kalau enggak, saudara, we just know about methodologies.
Tapi we don't practice it. Kita nggak menjadi surga yang terbuka. And then we can be in church for so long. 10 years, 15 years. You become what? Orang menilai orang semakin lama di gereja karena kamu jabatan naik di gereja. Sedangkan ada orang-orang yang tidak menerima karunia-karunia untuk ada di dalam pelayanan sepenuh waktu. Waktu orang semakin rohani, mereka merasa kalau saya semakin meningkat di dalam Tuhan, berarti saya harus ada di dalam pelayanan sepenuh waktu. Loh kalau nggak ada. Saudara pernah bayangkan nggak? Nggak ada orang akan tinggal di sebuah gereja lokal 20-30 tahun. Nunggu apa? Mati. Kenapa orang pindah dari sebuah gereja? Pindah kota, berantem, nggak cocok, atau whatever reason. And I ask God, is that all the church there is? Is that it? If that's the church, I don't think so. What a boring life. And people nggak realize. Orang di gereja mau nangkep orang supaya stay aja, udah ikutin aja gerejanya. Sampai kapan? Jesus was with his disciples for 3.5 years. And the Lord taught me, lebih dari 3,5 tahun yang dia tanam di muridnya, bantet semua. Saya ngomong kemarin sama Pastor Leonardo, sama Pastor Daniel. Saya lagi mau naik ke panggung GKS Balikpapan, I caught something. Do you know saudara, seorang bayi di dalam kandungan, 9 bulan dia terima nutrisi, dia terima perlindungan, dia terima makanan di dalam rahim. Coba bayi di dalam kandungan 41 minggu, mati itu bayi. A church, pribadi atau corporate, yang refuse to go with God's movement, yang refuse untuk expand, di tempat yang sama di mana saudara bisa dikasih makan, di tempat yang sama di mana saudara bisa terima perlindungan, that same place will kill you. Itu baik di dalam 9 bulan dapat makan, dapat tempat perlindungan. Dia nggak keluar pada masanya, tunggu 2 minggu dia keracunan di dalam, di rahim yang sama di mana dia diberkati. And the Lord taught me, banyak anak-anakku yang nggak ngerti my heart, akhirnya keracunannya di mana? Di gereja. Why? Kelamaan. Tapi kamu gak pernah jadi siapa-siapa. Saya berdoa kita gak jadi gereja keracunan di dalam rumah. Kenapa Yesus harus tinggal murid-muridnya? 3.5 years is the time ordained by heaven. That's why Jesus says, I have to go. Logika berkata, the disciples gak siap untuk dilepas. Gimana bisa dilepas? Petrusnya aja baru pulih kok. Gimana bisa dilepas? Enggak, seharusnya they need Jesus. Bahkan di Kisah Rasul pasal yang pertama, mereka masih ngomong sama Yesus, you are risen from the dead. Kapan kamu akan kembalikan kerajaan kami Israel seperti zaman leluhur kami, bapak kami Daud. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga pun, konsepnya mereka belum dapat. Tapi Jesus says, I have to go. Kalau aku gak pergi, kamu gak bisa jadi seperti yang Bapakku kehendaki. So, saudara harus mengerti selama saudara di GKS, don't waste time. Karena gak selamanya kamu di GKS. Jangan sampai kamu keracunan di dalam. Whether you like it or not. Ada orang yang harus akhirnya diutus keluar karena perpindahan. Entah itu pindah rumah, entah itu anak. Tapi waktu kamu pindah, kamu gak nangkep apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Waktu kamu keluar, you are not prepared. Both ways. The working of the Holy Spirit itu penting. That's why selama saudara dan saya masih ada di dalam rumah, katakan sama-sama rumah, pergunakan waktu itu. The moment seorang anak saya udah menikah, saya sudah tidak ada lagi di dalam konsep yang lama. Waktu saya sebagai seorang anak di dalam rumah bapak dan ibu saya. I cannot turn back time. This is a scary reality loh saudara. So you have to know, kalau saudara dan saya sekarang ada di dalam movement Tuhan, you need to catch the wind of the Holy Spirit. Kemana Tuhan mau bawa kehidupan saudara? Now, Yohanes 6 ayat yang pertama. Oke? Perhatikan, Yohanes 6 ayat yang pertama. Saya mau saudara ngeliat ini namanya prinsip. Nah, dari 2 tahun yang lalu saya ngikutin pesan Tuhan lewat Pastor Leonardo. Ada satu musim, so kalau nggak salah 2023. Pastor Leo banyak ngomong tentang perspektif.
You need to understand. Bedanya ucapan syukur dan berterima kasih. Sekali lagi, berterima kasih di sini. Tapi ucapan syukur itu di hati. Ucapan syukur adalah sikap hati. Orang berterima kasih karena mengalami menerima sesuatu. Orang yang mengucap syukur, ucapan syukur keluar bukan karena Anda mengalami atau menerima sesuatu. Ucapan syukur dinilai dari apa yang Anda bisa keluarkan, bukan apa yang Anda terima. Itu prinsip. Oke? Nah di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama, I love this, you know. This is the word of God. It's a prophecy. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Look at that. Banyak orang ikut Yesus karena mujizat. The goal of the church is not to do miracles and stop there. Karena mujizat dari zaman Yesus menarik banyak orang, tapi mereka nggak jadi apa-apa. People come because of miracles. People come because of signs and wonders. Yang kacau saudara, Matius 24 berkata, saya kayaknya singgung itu di RJLM, ayat yang ke-13, bahwa Mesias-Mesias palsu juga akan mengadakan mujizat. Jadi peperangan akhir zaman itu nanti peperangan mujizat. Kalau saudara dan saya nggak nangkep pribadi Yesus, setiap orang yang melakukan mujizat pakai nama Yesus, saudara dan saya pikir itu Mesias. Bukan. Di Amerika, prophetic movement lagi di purge. Siapa bilang? Words of knowledge semuanya dari Tuhan. Jangan amazed sama word of knowledge. Wih, dia tahu nama. Anda ke dukun, Anda akan lebih takjub. Dia bisa kasih tahu nama nenekmu siapa. People come to Jesus because of miracles. Tapi the target of Jesus di ayat yang selanjutnya, it's not orang banyak. Ayat yang ketiga, lalu Yesus naik ke atas gunung. Di situ dia duduk dengan murid-murid. The goal of Jesus is not to teach the disciples how to perform miracles. Come up, sit with me. I want to show you the heart of my Father. That's the heart of Jesus today. Karena dia yang lagi dia siapin orang. Kegerakan jika tidak melahirkan orang, kegerakan itu gagal. Banyak gak kegerakan yang hanya melahirkan akhirnya acara, tradisi? Banyak. Tapi tidak melahirkan orang. Do we call that the move of God? Yang Yesus mau produce, man. Not things, not events. Perhatikan ya, ayat yang selanjutnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. It's a prophecy. Saudara dan saya tubuh Kristus dimanapun di seluruh dunia ini, catch this. Paskah, sudah dekat. Apa itu Paskah? Hari lawatan, sudah dekat. Hari terobosan, sudah dekat. Hari keselamatan, sudah dekat. Hari di mana orang-orang akan melihat dengan mata mereka siapa Yesus. Paskah, sudah dekat. Tapi kalau Anda dan saya mau mengalami kegerakan dan apa yang Tuhan akan lakukan, ayat yang berikutnya. Karena Paskah sudah dekat ketika Yesus memandang. Look at that. Yang pertama harus dirubah kalau saudara dan saya mau mengalami the movement of God, your perspective. Kalau saudara dan saya nggak bisa ngelihat apa yang Yesus lihat, waktu Paskah sudah dekat, Anda tidak bisa kenali di mana Roh Kudus sebentar lagi akan mengalir. Tapi Yesus memandang orang banyak. He looked up. Yang pertama dirubah adalah perspektif. Dia ngomong sama Filipus, dia ngomong sama murid-muridnya. Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Interesting, saudara. Yesus sudah tahu dia mau bikin apa. Di tengah-tengah hari-hari yang saudara dan saya sedang hidupi, God knows what He wants to do. Tapi sekarang I'm prophesying to you, apa sih yang Tuhan lakukan? Dia lagi merubah perspektif murid-muridnya.
this prophetic movement yang sekarang ada tainted. Kita lebih ngeliat orang kok. Tapi kita nggak bikin apa-apa. You can look and admire other people, but if you're not doing anything, pathetic. Bukan prophetic. Yesus sudah tahu dia mau bikin apa. Ternyata untuk Tuhan mengadakan mujizat itu gampang. Bilang sama tetangga saudara, gampang. Tapi tahu gak yang sulit ngapa? Coba lihat kiri kanan bilang, rubah perspektif lo, sulit. Doing the miracle is easy. Tapi membentuk perspektif muridnya, itu susah. Tahu gak kenapa kalau perspektifnya gak dirubah? Mereka gak ngalamin apa-apa, saudara. Watch this. Waktu dia ngomong sama Filipus, di mana kita membeli roti supaya mereka dapat makan? Coba di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Si Filipus menjawab. Dan jawaban Filipus itu bukan jawaban yang buruk. Filipus gak bikin sesuatu yang salah. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Jawaban Filipus itu jawaban normal. Anda pergi ke food hall, Anda beli roti satu biji 25.000 rupiah. Kalau Anda punya duit 300.000 rupiah, dibagi 25.000 rupiah, Anda akan tahu cuma bisa dapat berapa roti, saudara? Berapa roti? 12 roti, itu fakta. Yang dikasih tahu sama Filipus, fakta. Tapi kalau perspektif anak-anak Tuhan gak dirubah, yang saudara dan saya lihat cuma fakta. Perspektif yang diubah mengaktifasi iman. Iman tuh bukan kayak genset. Yes, amin, yes. Nggak gitu. Firman terbentuk waktu perspektifnya rubah. Firman tuh, iman tuh nggak random. Karena iman bukan aku yakin. Itu bukan iman. Kalau nggak ngerti nggak bisa punya iman. Waktu ngerti, yes, I see it Lord. Baru jadi iman. Look at the importance of perspective. Dan di mana perspektif anak-anak Tuhan diubah? Di rumah. Murid yang kedua nimbrung, namanya Andreas. Ada sih Tuhan, ada. 5 roti dan 2 ikan. Tapi 5 roti 2 ikan, mau gua potong kecil-kecil Tuhan, nggak bisa. Berapa banyak orang datang ke gereja, waktu perspektif kita nggak berubah, kita meremehkan jalur mujizat Tuhan. Yang dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat apa? 5 roti dan 2 ikan yang sama. Yang dihina sama Andreas. Kenapa perspektif kita harus berubah? Seringkali tanpa kita sadar, kita sedang menghina calon lawatan dan kegerakan Tuhan lewat hidup kita. Kamu hina keluargamu sendiri, kamu hina keuanganmu, kamu hina dirimu sendiri. Gak bisa, gak mampu, gak bisa, gak mampu. Waktu perspektif kita gak berubah, kita sedang mengecilkan apa yang Tuhan mau besarkan. Saudara nangkap gak? Yang Tuhan lakukan dengan muridnya itu apa? Sekarang saya ngerti. Enter his gates with thanksgiving. Nangkep saya sekarang. Mengucap syukur bukan berterima kasih. Mengucap syukur is because you understand who God is. Tahu gak? Mengucap syukur itu bisa bikin apa? Sekalipun aku gak ditolong, aku gak akan nyembah. Sekalipun kita gak keluar dari perapian api ini. Itu ucapan syukur. Dimensi yang sangat berbeda dengan namanya berterima kasih. Perspektif. Ayat yang berikutnya. Ucapan syukur. Ngomong tentang postur. Di kejadian ini ada 3 postur. Ayat yang ke 10. 9 dulu.
Lanjutin aja. Ayat 9, Andreas ngasih tahu ada 5 roti 2 ikan, tapi nggak mungkin cukup. Ada 3 postur yang terjadi when the miracle starts happening. Postur yang pertama itu ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu, suruhlah orang-orang itu, suruhlah orang-orang itu. Itu postur pertama. Sit down. Kamu nggak bisa ngalamin kegerakan Tuhan kalau kamu nggak duduk. Salah satu fungsi gereja lokal mengajarkan kita untuk belajar duduk. Wait, sit, submit. Karena mujizat hanya terjadi di dalam dan melalui orang-orang yang tahu untuk duduk. Untuk lebih jelas ya, Markus 6 ayat 39. Ini pentingnya home. Oke. Markus 6 ayat 39. Alkitab berkata, ini adalah kejadian yang sama tapi dari tulisan Markus. Lalu ia menyuruh mereka mengatur semua orang duduk berkelompok. Selama saudara ditetapkan oleh Tuhan untuk duduk di sebuah rumah, duduk di sebuah home, duduk di sebuah gereja lokal, it's an opportunity. Tuhan sedang membenahi postur saudara dan saya. Dia suruh setiap orang yang akan terima mujizat sit down in groups. Kelompok-kelompok, ada yang 50, ada yang 100. Persis seperti waktu Tuhan memberikan hikmat kepada Musa lewat Yetro. Jadi waktu Anda ada di dalam kelompok, gunanya apa? Supaya Anda bisa dibentuk jadi yang namanya seorang pemimpin. Kalau home saudara nggak melahirkan pemimpin, gagal tuh home. Anda bisa ada di dalam bagian sebuah home, tapi nggak bisa memimpin, you're wasting your time. Because the small groups is supposed to produce leaders. Not to make you comfortable. No. Yang dirubah sama Tuhan adalah your posture. You sit supaya Anda tahu. Ini ya, orang banyak kalau nggak duduk, mereka cuma berdiri, mereka terima sesuatu dari Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak pernah mengenal bahwa mereka sebetulnya adalah domba yang perlu digembalakan. Why did Jesus tell them sit down? Sebab yang Tuhan mau mereka tahu, saya nggak cuma hadir untuk mengenyangkan perutmu yang lapar. Saya kasih kamu roti hidup yang kamu nggak bisa dapetin kecuali dari saya. Dan roti hidup itu kamu akan kenyang waktu kamu menjadi seperti yang Bapakku di surga kehendaki untuk kamu menjadi anak-anak Allah yang menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Maka kamu akan mendapatkan makanan, bukan makanan fisik, dan kamu tidak akan pernah kelaparan lagi. That's the function of the local church. Sekarang Yohanes 6 ayat yang ke-11, postur yang kedua. Yang saya lagi mau tanam sama saudara itu prinsip. Lalu Yesus mengambil, katakan sama-sama mengambil. He took, look at ya. Kalau Anda dijadikan Tuhan miracle workers, orang yang posturnya berubah, Anda tidak sesali kamu lahir di keluarga mana, masa lalu apa, pernah kejadian apa, pernah ngelakuin apa. Waktu Yesus diberikan 5 roti dan 2 ikan, dia ambil apa yang ada. In other words, he accepted. Di dalam konteks saya katakan di Balikpapan, kenapa banyak orang terperangkap dengan masa lalu? Karena kamu gak pernah menerima masa lalumu. You cannot move forward in the future because you deny. Accept. Keluargaku kayak begini, accept it. Kesalahan yang kamu lakukan, accept it. Apa yang ada di depanmu, accept it. Tapi Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. What do you do when you are full of thanksgiving? Yang Anda gak bisa kontrol, Anda lepas.
You see the posture? Dia terima. Sekarang suami gue main gila. Terima. Anda gak bisa kontrol apa yang suamimu lakukan. Lepas. Kalau Anda mengerti melepas yang tidak bisa Anda kontrol dengan apa yang Anda miliki, Anda bisa memberi yang terbaik buat Tuhan gak? Pasti bisa. Waktu Anda melepas apa yang Anda gak bisa kendalikan, Anda pun akan melepaskan dirimu untuk bisa melakukan untuk Tuhan dan apa yang Tuhan mau dengan apa yang Anda bisa kendalikan. That's the power of posture. Yang ajaib saudara-saudara. Waktu dia membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak logika ya. Kalau saya punya 5 roti 2 ikan, gini deh, 5 roti 2 ikan untuk semua orang di ruangan ini, cukup atau enggak? Enggak cukup. Ya, apalagi buat untuk 20.000 orang. Kira-kira 5.000 laki-laki, anak-anak perempuan enggak kehitung, betul? Kalau saya membagikan roti, logikanya saya ngomongnya kayak gimana? Pastor, ini ya pastor sepotong roti. Pastor jangan banyak-banyak, karena Pastor Roy sama ibu belum makan. Gitu kan? Tapi Yesus gak kayak begitu loh. Kalau Yesus memberi, dia bilang makan sampai kenyang. Kalau orang posturnya berubah, kalau orang cara pandangnya berubah, kalau orang perspektifnya berubah, di tengah-tengah kondisi yang seperti yang mustahil, Anda bisa tetap melakukan perkara yang besar. Orang yang ngucap syukur gak bisa dihentikan. You can still dream big with God. Kamu tetap bisa melakukan hal-hal yang besar. Kamu tetap bisa membuat apa yang orang lain bilang gak ada artinya sangat berarti. Karena kamu lepas apa yang kamu gak bisa kontrol. Tapi dengan apa yang kamu miliki, kamu bergerak bersama dengan Tuhan. Ini postur nih. Kalau orang posturnya benar, gak ada alasan. Saya begini karena suami, saya begini karena istri, saya begini karena gereja, saya begini karena sama pemimpin. No. Jesus will still satisfy you. Dan dia tetap mau melakukan plan dan purposes-nya. Di tengah-tengah keadaan yang mustahil, tetap dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan yang saudara gak bisa lakukan sendiri. Postur yang ketiga, ayat yang ke-12. It's always a posture of serving. Dia suruh murid-muridnya, kumpulkanlah sisa-sisa atau potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. This speaks of the heart of serving. Kenapa Anda di dalam rumah Tuhan? Because you need to serve. Yang Yesus lagi ajarkan sama murid-muridnya adalah prinsip. Paskah sudah dekat. Whether you like it or not, Paskah sudah dekat. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang perspektif dan posturnya berubah. Kalau enggak, gereja makin ngeminter, tapi enggak pernah pintar. Jangan sia-siakan waktu, saudara, yang saudara dan saya diberi oleh Tuhan. The goal of God bukan ngumpulin orang di sebuah gereja lokal. No! He wants leaders. Get out there. Make impact. Get out there. Win souls. Do miracles. Get out there. Lepaskan yang terbelenggu. Get out there. Heal the sick. Dan saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang unstoppable. Amin. Di dalam komunitas kerajaan Allah ada orang-orang yang dikaruniai. Banyak orang full time karena pengangguran. Makanya gak ada hasil. Tahu gak yang parah apa? Kalau dunia aja gak mau terima. Bukan berdasarkan siapa kamu loh. Karena kamu gak bisa memberikan nilai lebih di dunia kerja. Saudara dan saya pikir kerajaan Allah mau terima? Karena kerajaan Allah bukan panti. Panti the rejects. Excellent people. Saya senang Pastor Leo kemarin di meja makan bilang, kalau kamu hidupin calling kamu, the power of the Holy Spirit, itu akan nyertai kamu. Kalau kamu lakukan sesuatu no power, no wind of the Holy Spirit, kemungkinan besar you're in the wrong place.
and you're doing the wrong thing. Saya di sini jadi nangkep. Kenapa sering banyak gereja lokal powerless? Wrong people doing the wrong job. Tuhan lagi bongkar ulang rumahnya. The real church shall arise. They will catch the heart and the mind of Jesus. Karena waktu Petrus akhirnya keluar, emas perak aku gak punya, tapi berjalanlah kamu di dalam nama Yesus. Amin saudara. Amin saudara. Saya gak ada waktu, tapi saya mau buka terakhir saudara. Lukas 1:39. Just give me 5 minutes. Saya gak ada waktu untuk ulas semuanya, tapi saya hanya mau kasih ada 5 prinsip. Bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri, khususnya waktu di Glory of Zion Light to the Nations. Pastor Leonardo sedang menanamkan kembali the importance of small but big. Saya katakan di Worship Prophetic Healing Night, setelah Maria terima destiny dan visi dari Tuhan, dia harus datang ke rumahnya Elizabeth. Elizabeth orang yang lebih tua. This is speaking of connected generation. Ini ngomong tentang submission. Tapi ada 5 postur Maria. Look at me ya. Saya tadi ngomong perspective and posture. Betul ya? Look at the posture of Mary. Sebelum Anda bisa masuk dan berhasil di dalam sebuah komunitas, sebelum Anda bisa berhasil di dalam sebuah gereja lokal, you need to fix your posture. Posturmu masuk harus benar dulu. Oke? Karena Anda harus bawa ini ke komunitas kamu. Ini harus ada di kamu dulu. Kalau saudara perhatikan, saya tuh belajar banyak dari kejadian ini. Setiap pemimpin melihat ke anak muda, seperti Elizabeth melihat kepada Maria. Yang dilihat adalah orangnya, bukan potensinya. Tapi hal yang sama, anak-anak muda atau orang-orang yang lebih junior, waktu kamu cari pemimpin, yang kamu lihat bukan hanya kekurangan pemimpin kamu. Kamu harus celebrate kelebihan pemimpin kamu. Itu perspektif tuh. Saudara harus lihat ya, Elizabeth merendahkan hatinya loh. Dia juga hamil. But because of the inspiration of the Holy Spirit, dia bilang, wow, what honor do I have? Sedangkan ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Dengan kata lain, Elizabeth yang lebih tua, she submitted herself to the calling of Mary. Bukan karena umurnya Maria, karena apa yang dibawa sama Maria. Elizabeth bernubuat sama Maria, tapi Maria gak pernah bernubuat sama Elizabeth. Do you see that? Elizabeth bernubuat loh. Bayi yang kamu kandung. She prophesied filled with the Holy Spirit. Tapi saya mau katakan prophetically, Tuhan lagi katakan anak-anak muda. Sometimes anak-anak muda merasa I cannot be like you. Saya gak bisa seperti yang zaman dulu. Maria memberkati Elizabeth bukan dengan nubuatan. Maria memberkati Elizabeth hanya dengan salam. Waktu anak-anak muda kembali menghormati orang-orang yang lebih tua. Tanpa saudara sadar, yang sepertinya buat saudara biasa, tapi itu melepaskan kuasa Tuhan yang menjamah, mengubah dan menguatkan orang. This is the power of connected generation. Tapi saya cuma mau stop di ayat yang ke-39. Anda harus lihat ada 5 postur dan ayat 40. These 2 verses. Sebelum Anda bisa berhasil dalam sebuah gereja lokal, dalam sebuah komunitas, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Number 1, kalau di bahasa Inggrisnya nggak langsung berangkat. So Mary arose. Poin nomor 1. Kamu nggak bisa jadi berkat di gereja lokal kamu kalau kamu nggak siap untuk menghidupi kehidupan rohani yang disiplin. Kedisiplinan nggak dibentuk di dalam dulu. Kamu harus bawa kedisiplinan datang ke gereja. Upgrade nih saudara. Kalau saudara mau terlibat di home, Anda mau terlibat di gereja lokal, you have to have the mentality and the mindset. Kedisiplinan bukan tanggung jawab pemimpinmu. It's your responsibility. Sebelum Maria bisa masuk ke rumahnya Elizabeth, Maria arose. Berapa banyak orang sekarang datang ke gereja dengan mentalitas, saya mau mencari gereja yang bisa membangkitkan saya. Salah. Kecuali kamu belum pernah ketemu Yesus dan belum lahir baru. Kalau kamu udah ketemu Yesus dan sudah lahir baru, kamu gak cari tempat di mana kamu bisa dibangkitkan. Kamu cari tempat di mana kamu bisa membangkitkan. Number 1 is discipline. Number 2, maka Maria berangkat. Number 2. Kalau Anda mau jadi berkat di dalam rumahmu, di gereja lokalmu, di home-mu,
Lepas masa lalumu dan pengalamanmu bergereja di masa yang lampau. Good or bad, let it go. Number 3, berangkatlah Maria dan langsung berjalan. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Mary arose and went with haste. Cepat. Di bahasa Yunaninya haste artinya with integrity and wisdom. Kalau kamu mau masuk di dalam rumah Tuhan, kamu mau jadi berkat, Anda mau berkembang di dalam rumah Tuhan, punya hidup yang disiplin. Tinggalin masa lalu. Ketiga, be diligent. Jadilah orang-orang yang berintegritas di dalam komunitasmu. Diligence and discipline beda. Disiplin membutuhkan ketetapan hati. Tapi diligence membutuhkan yang namanya kesetiaan. Faham ya saudara ya? Number 4, apa yang dia lakukan? Dia menuju sebuah kota di Yehuda dan dia masuk. Point number 4, komitmen. Saudara dan saya nggak bisa terima apa yang Tuhan mau lepaskan buat saudara di dalam rumahmu, di dalam komunitas selama saudara dipercayakan di sana. Kalau saudara nggak mau committed. Commit when the time is given to commit. Karena tidak selama-lamanya kamu bisa commit. You're not gonna be in GKS forever, I tell you. Selama Anda di sini, commit. Commit to what? Commit to the vision of the house. Maria harus masuk ke dalam rumah. Build the vision of the house. Saya punya bapak rohani. Sekarang saya sudah berangkat dan melakukan yang menjadi mandat Tuhan. Selama saya ada di dalam rumah bapak saya, I have to commit to the vision of that house. Nggak selama-lamanya saya di situ. Your time is up, move on. That's your journey of faith with God. Selama Anda ditempatkan di gereja ini, commit to the vision of the house. Apa visi gereja ini? Nggak cuma ngikut, kontribusi, kerja keras. Pemimpin saudara minta 10, Anda jangan kasih 10, kasih 15. Pastor Leo bilang, RJLM targetnya berapa? 300 orang. Ada nggak orang yang bilang, Pastor, minta berapa? 300. Saya kasih 305 minimal. I'm giving you a principle. Pastor Leo bilang, ruangan 500. Pastor, minta berapa? 500. Enggak, Pastor. Pastor minta 500, saya kasih 600. Itu committed people. Jangan jadi orang. Pastor Leo bilang 500, nggak bisa Pastor. 350 mentok. Saya belajar dari mana? Pahlawan-pahlawannya Daud. Kamu mau apa? Air dari sumur itu? Kalau gua perlu mati supaya kamu bisa kenyang, I'll do it. Itu committed people. Saya bisa saksikan, saya hidupin. Selama saya dipercaya dengan visi orang lain, I gave my life for it. And I did it like mine. Bisa nggak saudara melayani gereja ini seperti kamu senior pastor? Your standard melayani rumah Tuhan, put yourself as the senior pastor of the house. Kalau kamu senior pastornya, what will you do? Itu baru komitmen. Kenapa saya bisa share? With all humility before God, I did it. I gave my blood, my sweat. And I make the ministry excellent. Punya saya? Bukan. My father's. Ini yang saya nangkep Pastor Leo kemarin ngomong, bagus kan. Bedanya God's blessing and the father's blessing. I want the father's blessing. Tapi kamu gak bisa terima father's blessing kalau kamu gak taruh posisi kamu to be like my father. Jadi kadang-kadang istilah asal bapak senang itu bagus juga sih. Tapi yang benar.
Nangkap nggak? Karena Yesus melakukan pelayanannya asal Bapak senang. Ya nggak? Dia melakukan pelayanannya asal Bapak senang. Tapi he did it the right way. Makanya semuanya adalah prinsip. Dan yang paling terakhir setelah dia masuk ke dalam rumah Elizabeth, apa yang Maria lakukan? Salam. Number 5, the culture of honor and respect. Honor, respect. You will go far with God. Di mana ini dibina? Di dalam rumah Tuhan. Amin. So saya berdoa GKS, do this. Di musim ini, receive your spiritual inheritance. Arise and be disciplined. Tinggalin masa lalumu. Punya wisdom, integrity, submit, commit. And number 5, honor. Dan saya percaya selama Tuhan menetapkan saudara ada di dalam gereja ini, Anda akan tangkap semua yang Tuhan kehendaki untuk Anda tangkap. Waktu musimnya bergeser dan Anda mulai diutus, maka Anda membawa the glory of Zion. Amen. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan.